Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal dengan NIM B1018217 Dan saya Komandan Zaman dengan NIM B100018385. Kami akan menjelaskan tentang laut pedalaman. Indonesia merupakan negara terluas peringkat kedua di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu 1/3 luas Indonesia adalah daratan dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia. Karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung di lautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang berada di laut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah di bawahnya. Laut pedalaman. Dalam pasal 8 ayat 1 UNCLOS disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Perairan pedalaman Indonesia terdiri atas laut pedalaman dan perairan darat. Rincian dari perairan Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960, sekarang Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996. Hukum laut secara tradisional mengadakan pembagian laut dari laut lepas, laut wilayah, dan perairan pedalaman. Di laut lepas terdapat rezim kebebasan berlayar bagi semua kapal. Di laut wilayah berlaku rezim lintas damai bagi kapal-kapal asing, dan di perairan pedalaman hak lintas damai ini tidak ada. Perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah dan perairan pedalaman. Perairan pedalaman ini dibagi pula atas laut pedalaman dan perairan daratan. Di laut wilayah perairan Indonesia, kapal semua negara baik berpantai atau tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui hak teritorial. Pasal 17 Konvensi. Selanjutnya, Indonesia membedakan perairan pedalaman, yaitu 1. Perairan pedalaman yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 merupakan laut wilayah atau laut bebas. Perairan pedalaman ini disebut laut pedalaman atau internal seas. 2. Perairan pedalaman yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 ini merupakan laut pedalaman yang dahulu. Selanjutnya dinamakan perairan daratan atau coastal water. Di laut pedalaman ini, pemerintah Indonesia menjamin hak lintas kapal-kapal asing. Sebagaimana kita ketahui, laut pedalaman ini dulunya adalah bagian-bagian laut lepas atau laut wilayah, dan sudah sewajarnya kita berikan hak lintas damai kepada kapal-kapal asing. Ketentuan yang juga dinyatakan oleh Konvensi Jenewa dan yang ditegaskan pula oleh Pasal 8 Konvensi 1982, di perairan daratan tidak ada hak lintas damai. Ini adalah suatu hal yang wajar,
karena kedekatannya dengan pantai seperti anak-anak laut, muara-muara sungai, teluk-teluk yang mulutnya kurang dari 24 mil, pelabuhan-pelabuhan dan lain-lainnya. Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia pada tahun 1985 telah meratifikasi UNCLOS III 1982 ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea yang ketiga. Video dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.